Lihat kamera. Boleh bawa minum gak sih? Sorry. Oke, ini apa investigasi gitu. Sudah berapa lama jualan baksonya? Ya, saya sudah Awalnya coba-coba. awalnya saya dikasih tahu sama teman, itu untungnya bisa sampai 200%. Halo. Halo, aku Echa, 25 tahun di Halovina sebagai brand activation yang biasa bikin event gitulah. Nama Aji Wicaksana, umur 30. Ya, 30. Jabatan sebagai CEO, Chief Everything Officer. Halo, saya Asri, umur 21 tahun. Pekerjaannya apa ya? Sebagai motion graphic designer. Nama Amanda Syahri Arif Ningtyas, dipanggilnya Arif, jangan dipanggil Amanda, nggak cocok sama mukanya. Kerjanya di Halovina sebagai product manager. Oh, umur disclose 30, nggak malu sama umur, malu sama kelakuan. Paling mahal ya kemarin deh, aku beli Kindle sekitar 2 jutaan. Itu kayak ebook reader gitu. Jadi kan aku Netflixan tuh selama kemarin sebulan aku WFH, terus kayak ngerasa aduh bodoh banget cuma nonton film gitu kan. Terus ya udah aku banyak buku ebook juga, jadi biar lebih enak bacanya beli si Kindle. Jadi Kindle dan aksesoris sekitar 2 juta lah. Selama WFH beli barang paling mahal berapa duit? Kayaknya paling mahal groceries deh. Jadi sekarang belanja groceries ke depan ke kayak beli makanan sehari-hari itu online. Paling mahal kayaknya sekali beli sekitar 600 ribuan. Biasanya 4 hari gitu, 5 hari. Ada masak kayak buat beli bahan mentah, ada buat susu, snack, kue, kayak gitu-gitu. Kebetulan anak makannya banyak, jadi ngemilnya banyak tadi, jadi agak bocor. Barang paling mahal dibeli waktu WFH sih sepatu 250-an. Berhubung gak kemana-mana juga, jadi belum dipakai. Jadi kayak nganggur sampai buluk aja, kasihan. Dipakai sih, tapi di rumah buat biar merasa keren aja sih gitu. Beli keyboard cuma 300 ribu, paling mahal. Keyboardnya dipakai, mouse-nya enggak. Soalnya belinya satu paket, tapi ngapain beli satu paket ya? Sebenarnya kan udah ada mouse, tapi ya jadi nggak dipakai gitu mouse. Jadi dipakai keyboardnya doang. Sebenarnya aku jarang nge-GoFood sih, karena di rumah cukup variatif makanannya. Kalau GoFood tuh lebih ke bukan makanan berat, tapi makanan ringan atau coffee gitu kan. Cuman kenapa aku jarang GoFood, karena di rumah tuh banyak banyak orang. Jadi kalau mau GoFood sekali tuh harus banyak. Kayak beli martabak tuh harus 4-5 ini gitu, box gitu. Kayak gak punya uang. Jadi jarang GoFood, tapi paling sering sih lebih ke cemilan ya, kayak martabak, kopi, kayak gitu-gitulah. Makanan paling impulsif. WFH tuh biasanya hampir sama sekali, paling bisa dihitung satu belah tangan GoFood atau makanan online lainnya, GoFood, GrabFood. Jadi jauh lebih sedikit jajannya. Makanan yang paling impulsif bisa dibilang hampir nggak ada karena semuanya masak. Tapi
Tapi kalaupun pernah, paling waktu itu pernah sekali beli pizza sih. Kalau makanan, biasanya sih junk food. Kayak fried chicken, ada kentang atau cheeseburger, kayak gitu-gitu. Sama yang paling impulsif sih beli kopi. Itu lumayan sih, kayak beli kopi. Aduh, bosan banget sih pengen ngabisin duit gitu kan. Jadi beli kopi aja gitu. Seminggu berapa kali? Seminggu sekali sih. Cuman sekali belinya 2 gitu. Makanan paling impulsif. Semua beli makanan impulsif sih. Pembelian impulsifnya kebab gara-gara ngeliat si Eki makan kebab. Terus kayak, wah, kebab kayaknya enak. Jadi gue beli kebab. Impulsif habis. Padahal nggak lapar padahal waktu itu juga. Kayaknya ada 2 deh. Yang absurd pertama, ngisi bingo sama template Instagram. Beneran kayak dicari gitu. Pakai hashtag template Indonesia. Cari-cariin terus biasa di-repost. Tapi sebenarnya itu tuh lumayan buat menjalin hubungan lagi sama teman-teman. Kan kita banyak nge-tag temen tuh. Kayak misalnya, temen kamu siapa yang paling suka telat gitu-gitu kan. Itu biasa nge-tag terus jadi temennya juga ngerespon kan. Jadi ada kontak lah sama temennya. Sama satu lagi, aku nggak jarang selalu berpakaian full kayak ke kantor. Jadi pakai baju bagus, lipstikan, parfuman gitu buat biar lebih mood kerja aja gitu. Apa yang absurd? Oh, ada. Waktu WFH challenge itu bikin video TikTok yang gue gak menang juga sih ujungnya. Ya, gak bisa menang sih. Sebenarnya layak menang sih sebenarnya. Cuma gak bisa menang aja. Tapi gak apa-apa. Ya itu yang paling absurd. Hal yang paling absurd tuh kayak sambil ngerjain kerjaan sambil pakai kacamata gitu, kacamata hitam. Pakainya double gitu karena matanya minus kan. Karena minus jadi harus didouble gitu kayak. Terus kalau misalkan lagi ngerjain gitu, tiap kakak masuk ke kamar kayak, kamu ngapain gitu kan. Ya nggak ngapa-ngapain gitu, cuman pengen aja. Ya, yang paling absurd kemarin pas town hall, gue setengah tidur jadi cuman itu kan nggak ada videonya, jadi cuman dengerin doang tapi lama-lama tidur gitu. Jadi gue mesti nanya Eki kemarin town hall-nya apaan gitu. Pak Haji. Duh, taat banget. Aku kalau misalnya weekday selalu mandi pagi-pagi karena mandi tuh jadi mood booster kalau buat WFH. Kalau misalnya hari biasa atau hari libur tuh kan ya udah karena rebahan kan. Kalau kita nggak mandi tuh auranya rebahan pengennya. Jadi kalau selama weekday aku pasti selalu mandi pagi-pagi biar mood. Taat banget. Taat maksudnya selalu mandi pagi. Cuman kadang telat, kadang enggak. Tapi sebelum call pertama pasti mandi dulu. Kadang jam 8, paling sering jam 9. Seberapa taat itu tergantung mood. Kalau moodnya lagi bagus, aduh kayaknya mandi pagi seger gitu, mandi terus ngerjain gitu. Tapi kalau misalkan emang lagi mager-mager banget, paling mandinya malam. Tapi kadang-kadang kalau mandi malam tuh karena anaknya suka pilekan, jadi kayak aduh enggak deh kalau mandi malam, ya paling telat jam 3 lah. Enggak banget sih. Enggak kemana-mana ngapain mandi. Mandinya tuh kalau keluar baru baliknya mandi. Tapi kalau nggak kemana-mana ngapain mandi. Jelas. Atas kerudung pakai jaket, bawah daster. Selalu kayak gitu sih, kecuali emang lagi pakai baju kantor yang tadi aku bilang. Tapi kalau misalnya sisanya yang pakai baju rumah mah selalu gitu. Yang penting atasnya aja yang kelihatannya aja. Nggak boxer banget lah, cuman emang pakai celana rumah, tapi atasnya kemeja gitu perlu. Ya soalnya kan cuma kelihatan sampai sini. Itu kayaknya selalu deh. Karena males pakai celana panjang gitu kan, ya udahlah kelihatannya cuma setengah badan juga gitu kan. Jadi atasannya rapih banget gitu kan, kayak dandan, tapi celananya tetap koloran, itu udah cukup. Enggak. Selalu kayak gini aja. Iya. Nggak jaga image soalnya.
nggak punya piaraan. Kalau manusia punya nggak punya binatang peliharaan. Ada kucing yang liar gitu sih, tapi jarang interaksi juga karena lebih banyak di kamar sebagai workspace-nya kan. Ya. Ada. Bukan punya gua sih, tapi punya anak. Punya cupang. Tapi itu bisa dikonsider sebagai binatang peliharaan nggak? Bisa ya? Itu bukan punya gua, itu punya anak gue. Enggak. Ya lupa pernah, punya ya gitu. Jadi kayak saking dia didiamkan begitu saja. Tapi alhamdulillah masih hidup. Paling kalau lagi tidur sih digangguin. Kayak diunyel-unyel gitu ya. Karena gemes juga pengen. Investasi kalau ke instrumen keuangan 20% dari gaji. Tapi investasi ke kesenangan, tadi Kindle tuh investasi sih buat aku. Tapi Kindle investasi soalnya kan lebih ke buat jangka panjang kan, semua buku bisa dibaca di situ, experience-nya lebih enak. Harapannya bisa buat meningkatkan skill dan pengetahuan. So 20%. Iya, nggak diapa-apain maksud itu. Karena lagi COVID kayak gini dan kebutuhannya juga lagi cukup banyak, jadi agak ditahan dulu bulan ini, kayak nggak invest dulu karena pengeluarannya cukup mendesak gitu. Jadi ya bulan ini belum invest lagi sih. Gak ada. 20% dicairin ya? Hah? Yang 20% dicairin? Langsung. Wah, lockdown. Langsung cairkan. Paling absurd. Oh, nggak sebenarnya bukan absurd sih, lebih ke nggak kepake aja. Jadi waktu itu beli stand HP yang murah. Terus pas dilihat ada tripod HP, terus aku beli tripod HP. Sampai sekarang belum pernah dibuka tuh si kardusnya. Gak tahu buat apa. Kayaknya bakal kepake, padahal nggak pernah dipakai juga sih. Agak absurd sih buat gue. Beli susu protein tinggi. Enggak dong, yang buat nge-gym. Karena waktu WFH ini relatif lebih teratur waktunya, jadi buat gue ada program penggemukan sedikit. Jadi harus pakai olahraga dong. Barang paling absurd dibeli sih kemarin ke supermarket, nggak tahu kenapa kayak pengen beli sabun. Sabun, tau gak sih sabun buah-buahan gitu yang suka dijadiin hadiah buat 17-an. Harmoni. Gitu, kenapa pengen beli sabun itu aja gitu, karena cuman pengen nyium baunya aja sih, kayak kangen aja gitu, kayak apa ya, nggak tahu gitu, kayak jelas kayak random aja pengen beli sabun Harmoni rasa melon. Ya itu sih yang tadi, yang keyboard yang sepaket udah sama mouse, padahal nggak butuh mouse, tapi kenapa belinya yang keyboard sepaket sama mouse, yang kayak pas datang kayak kenapa gue beli yang ada mouse nih ya gitu. Pas belinya mah nggak mikir gitu, beli murah, tapi nggak taunya belian. Oh ya jelas tidak. Taat banget aku. Nggak main Tinder. Aku nggak pernah main Tinder sih. Suka mainin yang orang aja. Swipe-swipein punya orang. Download iya sih. Gak lah, nggak main lah. Download cuman biar pengen tahu doang. Ini apaan sih aplikasi? Soalnya kebetulan sebelum download itu baca satu artikel. Artikelnya ada aplikasi-aplikasi yang tidak terdampak sama COVID. Salah satunya Tinder. Jadi gue cuma pengen dapat sense dan experience-nya aja. Tapi even nggak bikin akun kok. Nggak tahu ya. Mulai baru download doang. Nah itu benar-benar cuma buat cek doang. Tapi udah di-uninstall. Dain gak sih ini? Main Tinder apa enggak ya, jelas main. Tinder. Ya gue nyobain Tinder yang bisa ke yang pasport itu, yang jadi di negara-negara lain.
gue nyoba di Israel, terus gue nyoba di Tokyo, terus gue kayak iseng-iseng aja gitu sih. Wah, gue nyoba di mana-mana terus kayak ntar deh. Tapi gue kan akan tetap di Indonesia atau enggak ya, kayak gue nggak tahu gitu. Jadi buat iseng-iseng ke luar negeri. Hmm, 50-50 sih, kayaknya 5-nya sendiri buat enjoy di rumah, kan bisa quality time sama keluarga, makan juga nggak usah bayar, less cost. Tapi 5-nya lagi tuh karena aku ekstrovert, aku suka banget distraksi sosial gitu loh. Jadi kalau ngobrol sama orang itu kan suka kerja sambil ngobrol. Terus meskipun kita bisa video callan, tapi itu beda rasanya ketika kita offline dan online ya, ketemu orang. Itu sih yang 5-nya itu tuh lebih ke ketemu orang, sama kita nggak bisa jalan-jalan aja sih, nggak bisa piknik. Enjoy. 3. Sibuk banget. Sehari bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meeting, on-call gitu. Dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Jedanya hampir nggak ada. Tutup Zoom, buka Zoom. Dari jam ke jam, capek banget. Dan itu berlangsung hampir sebulan kayak dari awal. Kayaknya lumayan capek sih bagian itu. Terus di luar itu juga masih harus, karena koordinasi jadinya masih banyak yang harus dikerjain juga. Malam-malamnya masih ngerjain. Apalagi BT-nya ya susah koordinasi kadang-kadang, jadi makin ribet, makin lama dalam beberapa hal. Tapi ada lah enjoy-nya, makanya ada nomor 3, jadi ketiga sebenarnya, jadi ngerasa more produktif di beberapa bagian kerjaan sih. Jadi ya overall sebenarnya not really prefer selalu work from home, tapi gue pikir mix kalau boleh itu menarik sih. Jadi ada work from home-nya lebih fleksibel gitu jatuhnya, tapi bisa ketemu langsung gitu. 1-10 keenjoyan WFH ya sekitar 7 sih. Karena kalau misalkan WFH tuh kadang kalau misalkan mau kerja tuh nggak mandi juga nggak apa-apa gitu. Terus nggak harus ngabisin waktu di jalan buat ke kantor. Dan lagi kalau misalkan habis mandi nggak harus pusing mikirin pakai baju apa gitu, karena ya kita juga di rumah kan nggak kemana-mana, jadi ya udahlah nggak akan ada yang ngeliat ini gitu sih. 7 karena gimana ya? Ya ada pro consnya sih buat work from home. Prosnya kerjaannya di manage sendiri, ya nggak pro sih. Buat beberapa orang itu nggak pro karena nggak semua orang bisa nge-manage kerjaannya sendiri. Cuman buat gue itu pro, manage kerjaan sendiri, terus waktunya bisa fleksibel. Cons-nya kayak karena waktunya fleksibel kadang-kadang blur tuh. Jadi nggak jelas antara waktu gue mesti kerja atau ya gue stop dulu kerjanya gitu. Itu masih jelas. Dan karena work from home jadi kayak gue Sabtu Minggu juga karena nggak ada apa-apa jadi ngerjain juga, terus kayak kalau kayak gitu burnout-nya bisa cepet sih. Kalau udah burnout, kemarin gue sempet di fase yang burnout yang kayak kerjaan gitu. Flip the table ya kayak gitu. Jadi kalau bisa ngasih 6,5 sih sebenarnya, nggak 7 banget karena ya challenging buat jangka panjangnya sih. Kalau pas awal-awalnya sih masih enak-enak aja.